Halo semuanya, welcome back to our channel. Pada video kali ini kita kedatangan sesuatu yang spesial banget nih, yaitu sebuah paket dari negeri matahari terbit alias Jepang. Kira-kira isinya apa? Yuk, daripada kita penasaran, langsung aja kita buka paketnya. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, ini adalah sebuah paket dalam styrofoam. Jadi seharusnya teman-teman kebanyakan udah pada bisa nebak nih isinya apa, terutama kalau misalkan teman-teman udah pernah ikutin kita dari video-video sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman nebak isi dari paket ini adalah ikan koi, maka jawaban kalian bener banget. Karena yes, saya baru aja nambah satu lagi anggota keluarga baru buat kolam saya, karena yang namanya juga hobi ya, gak pernah akan ada habisnya. Oke, jadi seperti yang teman-teman mungkin bisa lihat, ini ikannya memang cukup kecil dan juga agak susah ya untuk dilihat apa sih koi ini karena plastiknya cukup berem. Jadi ya teman-teman mungkin sekarang bisa menerawang dulu nih, kira-kira koi yang saya beli ini jenis apa. Dan tentu saja sebelum kita masukin koi ini ke kolam utama, dia harus melewati dulu proses karantina. Jadi mungkin saya pengen sharing terlebih dahulu proses karantina yang saya biasanya lakukan. Tapi tentu saja sebelum itu saya pengen disclaimer dulu bahwa proses karantina yang saya lakukan itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pengalaman ataupun ilmu lah tentang karantina ini, boleh banget di-sharing. Siapa tahu yang saya lakukan mungkin ada yang keliru atau kurang tepat gitu. Oke, jadi langsung aja kita sekarang mulai ke proses persiapan karantina dari ikan koi. Nah, untuk persiapan proses karantina sendiri biasanya saya lakukan H-2 sebelum kedatangan dari koi barunya. Untuk hal-hal yang perlu dipersiapkan mulai dari bak atau baskom, kemudian aerator dan juga peralatan-peralatan lainnya. Kemudian berbicara tentang step pertama yang saya lakukan biasanya adalah menyiapkan baskom, kemudian saya akan bilas terlebih dahulu dengan air sehingga terbebas dari kotoran-kotoran. Kemudian saya akan mencari tempat yang dekat dengan colokan sehingga nanti saya bisa mencolok aeratornya. Dan tentu saja kita perlu juga aerator beserta dengan selang aerasi dan batu aerasi. Untuk selang aerasi dan batu aerasi juga jangan lupa untuk dibersihkan karena nantinya dia akan kontak dengan air di bak karantina. Nah, setelah itu teman-teman bisa menyuplai air. Untuk airnya sendiri saya biasanya menggunakan air kolam. Nah, ini juga agak membingungkan karena ada juga orang yang pernah bilang kalau misalkan sebaiknya menggunakan air baru. Akan tetapi pada kasus saya justru air baru di tempat saya itu kurang bagus sehingga bisa memicu terjadi penyakit pada ikan koi yang baru datang. Makanya saya lebih merasa aman untuk menggunakan air dari kolam yang notabene sudah tersaring berkali-kali. Ataupun kadang-kadang juga saya melakukan percampuran di mana 60% air dari kolam kemudian 40% air baru. Seperti itu. Terus kalau misalkan berbicara terkait dengan berapa banyak sih air yang harus ada di dalam bak karantina, tentu saja disesuaikan juga dengan ukuran bak dan juga ikan yang kalian beli. Nah, berbicara terkait dengan bak sendiri, tentu saja ukuran bak juga menyesuaikan dari ukuran ikannya. Di mana saya sendiri yang lebih sering membeli ikan dengan ukuran 20 hingga 30 cm, cukup menggunakan bak yang diameternya 80 cm. Akan tapi kalau teman-teman membeli ikan yang ukurannya lebih besar, tentu saja harus disesuaikan sehingga ya dia masih ada ruang gerak. Tetapi tentu saja teman-teman nggak usah menggunakan atau menyiapkan tempat yang terlalu besar juga. Kemudian untuk airnya sendiri itu juga gak usah terlalu tinggi banget, tetapi juga jangan hanya setinggi ikannya gitu ya. Jadi masih diberikanlah ruang supaya dia masih bisa bergerak dengan cukup leluasa. Setelah sudah diisi dengan air, teman-teman jangan lupa untuk nyalakan aerator meskipun koinya belum datang. Mengapa? Karena hal ini untuk menjaga kadar oksigen di dalam air. Nah, menjelang kedatangan dari koinya, teman-teman juga bisa menggunakan garam ikan, yang mana tujuannya ini adalah untuk mencegah ikan yaitu gampang stres. Dan juga teman-teman bisa memberikan obat sebagai pencegahan. Kalau saya sendiri biasanya menggunakan obat parastop, kemudian saya kasih beberapa tetes untuk mencegah white spot atau jamur pada koi yang baru aja datang.
Oke, karena kita udah beres menyiapkan proses untuk karantina ikannya, maka sekarang kita bisa kembali lagi nih ke yang tadi pada saat kita akan menaruh ikan barunya ini ke bak karantina. Nah, sebelum ikannya ini masuk ke dalam bak karantina, kita harus bawa dia bersama dengan plastiknya terlebih dahulu. Jadi jangan dikeluarkan, karena nantinya kita akan menaruh si plastiknya ini di bak karantina untuk proses penyesuaian suhu di antara suhu di dalam plastik dengan suhu di dalam bak karantina. Untuk proses penyesuaian suhu di antara bak karantina dan juga dalam plastik ini biasanya saya lakukan selama 30 menit. Oke, karena sudah 30 menit, maka sekarang kita bisa masukin koinnya ke dalam bak karantina. Tapi untuk masukannya ini teman-teman jangan buka plastiknya terus langsung dimasukin. Akan tapi teman-teman buka dulu, kemudian masukkan sebagian air dari bak karantina ke dalam plastik. Dan ya kira-kira teman-teman bisa biarkan selama kurang lebih 1 menit. Sehingga si ikan ini bisa membiasakan dulu dengan air yang baru. Kemudian setelah sudah 1 menit, maka teman-teman bisa menggunakan tangan teman-teman untuk mengeluarkan ikan ini sehingga air dari plastik itu kalau bisa nggak masuk ke dalam air di bak karantina. Oke, jadi ikannya sekarang udah masuk ke dalam bak karantina dan seperti yang teman-teman bisa lihat, koi ini adalah jenis Sankei yang saya beli dari salah satu farm paling terkenal di Jepang yaitu Sakai Fish Farm. Nah, kalau misalnya saya bisa menjelaskan terkait alasan saya membeli koi yang satu ini, ya mungkin saya lebih menilai kepada pattern dan juga skin quality-nya. Kenapa gak bodinya? Karena untuk body sendiri saya cukup sulit untuk istilahnya melihat atau menilai karena emang ukurannya masih kecil banget. Tetapi untuk patternnya sendiri saya suka banget karena polanya itu berstep-step. Kemudian juga untuk suminya juga hanya sedikit yang nabrak ke warna merah, tapi sisanya itu di antara warna merah. Jadi emang itu lebih enak untuk dilihat juga. Dan tentu saja dari skin quality-nya itu so far untuk koi yang saya beli ini yang paling putih. Jadi ini emang bagus banget. Dan tentu saja saya berharap ya ikan ini bisa jadi ikan yang cakep banget nanti pada saat bertambah besar. Namun ya untuk saat ini tentu saja dia harus melewati proses karantina dulu. Dan untuk itu teman-teman nanti bisa nantikan saya akan bikin video juga pada saat setelah selesai proses karantina. Dan nanti saya akan memasukkan ikan ini ke kolam utama. Mungkin itu dulu aja bisa kita share pada video kali ini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh banget ditulis di kolom komentar di bawah. Kemudian juga jangan lupa untuk follow kita di Instagram @mikopeto. Biasanya kita share tentang keseharian kita dengan hewan peliharaan di Instagram tersebut. Dan seperti biasa, thank you banget buat semua yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.